Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi matahari. Energi matahari diketahui sebagai salah satu sumber energi alternatif. Adapun yang digunakan adalah cahaya dan panas atau kalor yang dihasilkan. Banyak manfaat energi matahari yang bisa dimanfaatkan. Kebutuhan sumber daya energi sangat tinggi bagi kehidupan manusia karena menunjang sejumlah kebutuhan. Misalnya saja, untuk melakukan kegiatan industri maka dibutuhkan sumber energi yang cukup, seperti energi yang digunakan untuk menyalakan mesin-mesin industri, lampu-lampu di area industri, dan lain sebagainya. Sumber energi seperti energi listrik yang disediakan oleh PLN tentu memiliki jumlah yang terbatas, maka manusia berusaha untuk memanfaatkan sumber energi baru. Salah satu sumber energi terbarukan adalah cahaya matahari. Lalu apa sebenarnya yang dimaksud dengan energi matahari? Kemudian apa saja manfaat yang diberikan energi jenis ini bagi kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya? Pengertian energi matahari ialah energi yang dihasilkan dari pancaran panas sinar matahari. Energi jenis ini diketahui menjadi sumber energi terbesar di muka bumi, dimanfaatkan oleh seluruh makhluk hidup di bumi, baik itu manusia, tumbuhan, maupun hewan. Energi jenis ini disebut juga dengan istilah energi surya. Pemanfaatan bisa untuk berbagai kebutuhan. Dulunya, manusia belum bisa memanfaatkan energi surya ini untuk mendukung aktivitas di bumi. Namun, seiring berjalannya waktu yang juga tersendat oleh tingginya kebutuhan sumber energi, maka pemanfaatan energi surya mulai dilakukan. Salah satunya dengan adanya teknologi panel surya. Sumber energi dari sinar matahari ini merupakan angin segar bagi manusia karena setelah sekian dekade berkutat dengan minimnya pasokan energi, kemudian dihadapkan pula dengan masalah lingkungan sebagai efek dari pemanfaatan sumber energi yang sudah ada. Contohnya adalah energi listrik. Penggunaannya jenis ini diketahui bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Salah satu dampak adalah suhu di bumi yang semakin tinggi atau semakin panas. Padahal energi listrik menjadi sumber energi utama yang menunjang nyaris semua aktivitas manusia di muka bumi. Maka para ahli dan peneliti mencoba mencari sumber energi baru sebagaimana yang dijelaskan sekilas dari awal. Kemudian muncul pemahaman untuk memanfaatkan energi matahari karena sifatnya yang menghasilkan panas. Kemudian matahari bersinar terus-menerus, sehingga saat matahari ini dimanfaatkan sebagai sumber energi, nantinya bisa menyerupai kebutuhan energi jangka panjang. Pemanfaatan energi surya kemudian terus dikembangkan secara sederhana. Energi panas dari matahari diolah untuk diubah menjadi energi listrik. Salah satunya lewat teknologi panel surya. Energi listrik yang dihasilkan kemudian bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan elektronik yang menggunakan teknologi panel surya. Misalnya kalkulator yang kini tidak hanya bisa berfungsi dengan energi baterai saja, melainkan juga dengan teknologi panel surya yang terdapat di dalamnya. Kemudian ada lampu taman yang tanpa terhubung ke listrik menggunakan kabel. Teknologi panel surya pada lampu taman ini membuat bisa menyala di dalam hari setelah seharian mengubah energi panas matahari ke depan. Energi surya ini akan dimanfaatkan secara lebih luas lagi untuk lebih banyak produk. Kita masuk di kelebihan energi matahari. Kebutuhan manusia akan energi listrik membuat energi surya memberi solusi terbaik untuk digunakan dalam jangka panjang. Energi surya sangat ideal dimanfaatkan semaksimal mungkin karena memiliki banyak kelebihan dibanding sumber energi lainnya. Berikut keunggulan tersebut. Yang pertama, jumlah berlimpah dan terus menerus. Keunggulan yang pertama dari energi surya adalah sifatnya yang selalu ada dan jumlahnya juga berlimpah, sebab sejak zaman dulu sampai sekarang, bahkan sebelum bumi terbentuk, sinar matahari sudah ada. Sampai detik ini sinar matahari masih tetap ada dan pemanfaatannya semakin kompleks untuk dijadikan sumber energi listrik jangka panjang dan ramah lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan bakar fosil.
Sampai saat ini manusia di seluruh dunia masih menggunakan bahan bakar fosil yang bukan energi terbarukan. Meskipun bisa diperbarui, namun prosesnya memakan waktu ratusan tahun sehingga jumlahnya terus menipis. Dengan adanya energi matahari yang bisa dimanfaatkan dengan baik, maka penggunaan bahan bakar fosil bisa dikurangi. Hal ini akan memberi waktu bagi bumi memproses fosil di dasar bumi untuk kembali menjadi bahan bakar yang bisa dimanfaatkan di masa mendatang. Yang ketiga, mengurangi jejak karbon rumah tangga. Dalam aktivitas tertentu di rumah tangga bisa meningkatkan kadar karbon dioksida di udara dan disebut jejak karbon. Jejak karbon ini bisa terjadi karena berbagai aktivitas, salah satunya penggunaan listrik secara terus-menerus, kegiatan rumah tangga yang menghasilkan jejak karbon itu, seperti memakai elektronik dengan teknologi panel surya menjadi bagian dari proses mengurangi jejak karbon tersebut, sehingga energi surya mendukung rumah tangga untuk ikut dalam menjaga kesehatan lingkungan. Yang keempat, menurunkan dampak polusi udara. Energi surya adalah energi alami, sifatnya ramah lingkungan. Yang kelima, memperlambat perubahan iklim. Masih berhubungan dengan penjelasan sebelumnya, di mana pemanfaatan energi surya bisa mengurangi jejak karbon dan menurunkan polusi udara, maka penggunaannya juga mampu memperlambat perubahan iklim. Yang keenam, penggunaan air lebih sedikit. Air juga menjadi sumber daya alam dengan jumlah terbatas, dan saat ini jumlah air bersih semakin menipis. Kondisi semakin parah dengan pemanfaatan energi listrik konvensional yang membutuhkan air dalam jumlah besar. Sebaliknya pada energi surya, proses pengolahannya menjadi energi listrik membutuhkan air dalam jumlah sedikit, sehingga sumber energi jenis ini bisa membantu menghemat pemakaian air di muka bumi. Kita masuk ke yang selanjutnya, macam-macam konversi energi matahari. Satu, ada energi cahaya menjadi energi listrik. Konversi pertama dari energi surya adalah konversi dari energi cahaya yang dihasilkan matahari menjadi listrik. Salah satu contohnya adalah teknologi panel surya. Yang kedua, energi cahaya menjadi energi kimia. Energi surya yang menghasilkan cahaya juga bisa dikonversi menjadi energi kimia bagi manusia dan hewan. Konversi ini masih belum dilakukan atau mungkin masih dalam tahap penelitian lebih dalam. Dan yang ketiga, energi cahaya menjadi energi panas. Konversi berikutnya dari energi matahari adalah mengubah energi cahaya yang dihasilkan menjadi energi panas. Manusia memanfaatkannya sejak lama, misalnya menjemur pakaian basah di bawah terik matahari agar cepat kering, kemudian menjemur padi, menjemur kasur, dan lain-lain. Dan kita masuk ke yang selanjutnya lagi, manfaat energi matahari. Matahari sebagai sumber energi terbaru dan dalam jumlah melimpah membuatnya memberikan banyak sekali manfaat. Manfaat energi matahari sendiri tidak hanya untuk kehidupan manusia saja, sebab seluruh untuk makhluk hidup di muka bumi termasuk hewan dan tumbuhan juga memerlukan energi surya. Bagi manusia, energi matahari memberikan manfaat yang sangat beragam. Beberapa di antaranya adalah: 1. Menjadi sumber vitamin D. 2. Menjadi sumber listrik tenaga surya. 3. Mengeringkan baju dan bahan makan. Lalu ada juga yang bermanfaat bagi hewan, yaitu 1. Membantu menghangatkan tubuh. 2. Membantu menguatkan tulang. 3. Membantu mencerna makanan. Dan ada juga yang terakhir bermanfaat bagi tumbuhan. Yang 1. Membantu proses fotosintesis tumbuhan, menjaga suhu tetap ideal, dan segala manfaat yang diberikan membuatnya menjadi sumber energi yang perlu dikelola dengan bijak. Dari penjelasan tersebut bisa kita pahami bahwa energi surya menjadi alternatif yang ideal karena lebih ramah lingkungan dan sifatnya berkelanjutan. Terima kasih teman-teman serta ibu dosen yang sudah mendengarkan.